sejauh mana sebenarnya kondisi pelaku usaha itu untuk ikut sama peraturan kita. Kan tahu dulu, oke, sadar, oke, itu penting, baru patuh kan. Melihat dengan topik bisnis dan hak asasi manusia, ada perusahaan di China, perusahaan telekomunikasi, yang mana menetapkan jam kerjanya itu panjang, sampai dia mengantisipasi supaya si buruhnya ini supaya nggak bunuh diri. Artinya sektoralnya juga harus difikirkan. Kadin dan juga pemerintah tentunya dalam hal ini sangat-sangat mendukung apapun yang pemerintah inginkan, which is itu pasti untuk kebaikan Indonesia dan untuk ekonomi Indonesia. Hai Sobat HAM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Jumpa lagi dalam acara podcast yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat HAM di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan Sepaham seputar pengetahuan HAM. Setelah sekian lama vakum di tahun 2025, tahun ini merupakan episode perdana podcast Sepaham. Saya Aldo selaku host hari ini tidak sendirian karena ditemani oleh rekan host saya yang tidak kalah keren dan talkative-nya, yaitu Mas Galih. Halo. Dalam beberapa menit ke depan, kami berdua akan menemani Sobat HAM dimanapun berada untuk sharing informasi dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan terkait isu-isu terhangat dan fenomena-fenomena terkini seputar hak asasi manusia. Dan tentu saja dalam episode podcast Sepaham kali ini, kami mendatangkan narasumber yang secara profesionalitas dan kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sebagai seorang tokoh muda Indonesia yang dikenal sebagai stakeholders connector, business and economics anchor, ahli komunikasi, yang juga memiliki pengalaman karir menjabat sebagai CEO Runway Project Indonesia, Direktur Eksekutif Gradasi, Deputy Chief of Corporate Relation di PT Perusahaan Gas Negara, Board Committee Member di Bio Farma Holding Group, Executive Producer, dan TV Presenter Anchor Economics di media yang populer di televisi, serta saat ini sedang aktif menjalankan jabatannya sebagai Vice Chair Committee Stakeholders and Partnership, Law and Human Rights di Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pasti Sobat HAM sudah makin penasaran kan? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kami panggilkan dengan hormat narasumber pada episode kali ini, yaitu Ibu Poppy Zaidra Yulistin, SHMH CPS CGOP. Aduh, sepaham ya. Iya. Boleh nggak usah disebutin ya nanti jabatannya ya. Nggak perlu, itu kayaknya malu deh sama yang sudah profesor gitu ya kan. Oke, gimana kita mau ngomongin apa hari ini? Oke, sebelum masuk ke topik yang serius nih Ibu Poppy. Tunggu, sebelum masuk coba dulu kayak gimana tadi sepahamnya? Sepaham. Ayo bareng-bareng Mas Gali. Gimana ulang Mas Aldo. Sepaham seputar pengetahuan HAM. Oke, ulangin lagi. Ulang Sepahamnya lagi ya. tadi seputar pengetahuan HAM. Di Iya. ujungnya ya tagline. Ayo diulang. Identitas nih. In Ya. 3, 2, 1. Sepaham seputar pengetahuan HAM. Oke, tepuk tangan dong. Daripada tegang-tegang Iya, ya kan. Ini saya nervous nih Sobat HAM karena yang hadir nih narasumbernya sudah malang melintang di televisi sebagai news anchor. Iya loh, emang polisi tidur. Melintang. Ya. Oke. Ibu Poppy, Ya. apa kabarnya? Baik kakak ya. Terus? Gimana ibadah puasanya lancar? Alhamdulillah masih berpuasa. Tapi ini tayangnya jam berapa ini? Nanti bisa ditayangkan sesuai Besok dengan Sesuai dengan jam. produser. Iya. Silakan. Sebelum masuk ke topik yang lebih serius, mungkin kalau secara aktivitas Ibu Poppy sebagai news anchor dan presenter kan masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Tapi mungkin kalau di Kadin Indonesia mungkin bisa diceritakan sejak kapan Bu Poppy mulai bergabung dan keseharian, tugas dan pekerjaan sehari-harinya bagaimana supaya Sobat HAM Iya. lebih paham. Sebenarnya basically gini, Kadin adalah Indonesia Commerce Chamber Commerce Industry. Poinnya adalah kita adalah organisasi pengusaha yang semuanya sudah yang bergabung di sana adalah seluruhnya pengusaha.
Saya kebetulan dapat amanah aja gitu ya, dan terhitungnya juga saya sebenarnya masih junior dibandingkan para pengusaha-pengusaha hebat, Ketua Umum Anindya Bakri ya kan. Kemudian para WKU kami yang luar biasa. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di Kadin, memang potensial pengusahanya juga mulai dari yang UMKM sampai atas, sampai di atas SME juga ada. Tapi poinnya Kadin adalah sebuah rumah bersama, rumah tempat kami belajar, rumah dan kawah Chandra di muka juga ya, di mana kami belajar bagaimana menjadi pengusaha yang tough gitu ya. Kemudian bagaimana juga bergabung di dalam sebuah ekosistem yang sudah sangat luar biasa dengan senior-senior yang luar biasa, memiliki usaha dan menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Saya mungkin tidak lebih masuk ke fokus itu. Yang hari ini kita mau bicarakan mungkin adalah soal bagaimana area tadi ya, ide dari usaha, iklim usaha, kemudian pelaku bisnis, dan juga bagaimana hubungannya dengan HAM gitu ya. Nah, kalau kami sendiri di Kadin, sebetulnya kami tergabung, Kadin itu ada di seluruh provinsi di Indonesia. More than 34 provinsi. Kami juga bisa mengetuk kerjasama dengan seluruh global. Artinya Kadin Indonesia ini sudah sangat diperhitungkan di dunia gitu. Jadi kami punya collaboration dengan banyak negara di Indonesia. Kita juga bisa berkolaborasi di sana. Jadi Kadin dan juga pemerintah tentunya dalam hal ini sangat-sangat mendukung apapun yang pemerintah inginkan, which is itu pasti untuk kebaikan Indonesia dan untuk ekonomi Indonesia. Nah, konteks terkait dengan HAM sendiri ini yang mungkin banyak pelaku usaha yang belum tahu gitu. Untuk itulah mungkin kita duduk bareng di sini gitu. Saya juga dalam konteks tidak banyak tahu tentang apa yang menjadi program-programnya Kementerian HAM hari ini. Karena kan kalau dulu HAM itu kan digabung ya, Kementerian Hukum dan juga Kementerian HAM. Tapi saat ini kan HAM dalam 1 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran dan juga Mas Gibran itu dipisah. Nah, nanti kita coba bicara lah. Apa yang ingin Mas Aldo tahu? Jadi ini kan saat ini kan sedang dalam tahap merancang untuk rancangan perpres terkait regulasi di bidang bisnis dan HAM. Oke. Nah, kira-kira mungkin untuk yang terjadi sekarang nih aktualisasinya seperti apa nih di lapangan? Karena kan seperti kita ketahui ini masih dalam tahap penggodokan ya istilahnya. Kalau aktualisasi saya tidak tahu persis karena kami tidak juga mendapatkan sosialisasi itu. Beberapa waktu yang lalu kita sempat ketemu ya, diundang sama Kemenham. Saya hadir di sana beberapa waktu yang lalu bersama dengan wakil ketua Komtab saya dan beberapa tim dari Kadin gitu. Kami basicnya menyambut baik itu. Tapi kalau soal Perpres kan memang katanya belum diketok ya Mas ya. Belum ketok. Nanti mungkin Mas Gali yang akan menjelaskan itu lebih spesifik. Tapi basicnya kami sebagai pelaku usaha sebenarnya menyambut baik saja apa yang saat ini ingin digaungkan oleh pemerintah. Hanya saja mungkin mesti banyak pelibatan dari sisi pelaku usaha, bukan hanya Kadin ya. Tapi dalam konteks ini Kamar Dagang Indonesia adalah sebuah organisasi usaha yang sangat-sangat besar dengan jumlah anggota pengusaha lebih dari 90.000 manusia pengusaha di Indonesia ini gitu ya. Bahkan juga diaspora Indonesia juga banyak juga yang anggota Kadin dari seluruh dunia. Jadi saya yakin hari ini tidak ada pelaku usaha yang tidak mendukung sebetulnya apa yang memang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja informasinya yang belum banyak diketahui gitu. Nah, ini yang perlunya kita untuk duduk bersama, bagaimana kita bisa mendiskusikan itu dan bagaimana pemerintah juga bisa mengajak Kadin dan juga para pelaku usaha yang lain untuk bersama-sama berdiskusi soal itu. Ya Mas, betul. Mas Gali. Mungkin kita sudah bisa masuk ke dalam topik pertanyaan seputar bisnis. Oh, itu tadi belum ya? Tadi masih pendahuluan nih. Perasaan tadi udah bahas deh. Udah sekalian. Oke, gimana Mas Gali? Jadi ya kan seperti yang Mbak Popi dan Kadin tahu ya, kita kan pemerintah lagi nyusun regulasi tentang bisnis dan HAM. Kebetulan
izin prakarsa untuk peraturan presidennya kan udah keluar dari Pak Presiden sendiri melalui Mensesnek. Jadi amanahnya itu di tahun 2026 itu harus selesai. Jadi sekarang kita lagi proses penyusunan terus nih, namanya panitia antar kementerian. Kebetulan Kadin melalui Pak Aziz Samsudin dimasukin ke dalam SK menterinya untuk penyusunan itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana sebenarnya kondisi pelaku usaha itu untuk ikut sama peraturan kita. Mungkin bisa jadi masukan juga buat kita nyusun supaya nanti pada saat keluar itu emang benar-benar balance peraturannya, nggak cuman terkesan membebani tapi juga ngebantu untuk boost competitiveness juga gitu. Ya, ini menarik. Nah, kalau kita bicara soal itu, kalau sejauh mana kita harus mengukurnya dengan persepsi supaya kita dapat data yang pas, gitu ya. Tapi kalau dari kacamata pelaku usaha, yang paling penting yang kami ingin tahu adalah bagaimana arah kebijakannya. Itu dulu yang pertama. Arah kebijakan yang seharusnya bisa kami pahami dan mau dibawa kemana area-area yang ini, gitu. Lalu yang kedua adalah persoalan pergerakan arah kebijakan ini seharusnya juga bisa mengikuti arah pasar global. Karena konstelasi ekonomi adalah kita akan bermuara ke pasar global. Mitigasi resikonya seperti apa? Bahwa hari ini HAM seharusnya adalah, kalau kata Pak Menteri, adalah intangible asset. Tapi intangible asset yang bagaimana? Bisakah kita memanfaatkannya? Gitu. Apakah HAM hari ini juga menjadi sebuah instrumen yang juga bisa menjadi penggerak dari arah ekonomi? Nah, itu poin yang kedua. Apakah HAM hari ini juga bisa menjadi penggerak ke arah bisnis? Dan untuk para pelaku usaha tentunya kita ini kan sudah banyak aturan dan compliance. Ketika misalnya kita dapat lagi area baru, ini akan menjadi pertanyaan yang sangat spesifik. Apalagi yang harus kami ikuti, gitu. Tapi selama itu adalah sesuatu yang baik, tidak adalah pelaku usaha hari ini di Indonesia akan menentangnya. Toh, ini adalah demi kebaikan semua ekosistem. Tapi hanya saja sampai hari ini areanya tuh di mana? Bahkan banyak juga kok sosialisasi yang belum masif dilakukan dan banyak juga orang yang belum paham areanya HAM itu sampai di mana. Areanya HAM itu kalau dari sisi pelaku bisnis itu di mana aja, gitu. Terutama juga teman-teman kita yang pelaku usaha yang UMKM. Nah, artinya sektoralnya juga harus difikirkan. Tidak semua bahwa pelaku usaha atau pengusaha ini berada di area middle up kan, gitu. Tapi sektoral yang di bawah ini juga harus agak hati-hati untuk mendelivery pesan itu. Menurut saya itu. Jadi kalau ke UMKM bagusnya gimana, Mbak? Ya harus kita pikirkan, Mas Gali. Sektoral penegakan dan kepatuhan HAM ini kan juga tidak bisa disamaratakan ya, karena kan sektoralnya juga berbeda. Misalnya kalau sektoralnya agrikultur, sektoralnya manufacturing, sektoralnya logistik, apalagi logistik. Agenda dari atau area-area penegakan HAM di bisnis logistik misalnya kan tidak sama dengan area-area yang food and beverage. Benar nggak? Nah itu kan harus dibuat lagi gitu, ujinya tuh seperti apa, mana sih sebetulnya, sesimpel batasannya dulu deh, gitu. Baru nanti berbicara aspek kepatuhannya, baru ngomongin oke, perusahaan harus patuh di mana nih, sesimpel itu gitu. Tapi kalau misalnya pengetahuannya aja belum ada, bagaimana mau sadar? Kan tahu dulu, oke, sadar, oke, itu penting, baru patuh kan. Nggak mungkin langsung dari nggak tahu terus langsung patuh. Ngapain gua patuh? Emang itu areanya seperti apa gitu. Sesimpel itu sih analoginya. It seems like kayak misalnya kita ngomongin tadi, kita sempat bicara soal MBG. Ini tanpa maksud mendiskreditkan siapapun, tapi kita bicara soal MBG. MBG itu kan membuat multiplier efek ekonomi yang luar biasa di Indonesia ini. Tapi kan masih banyak juga masyarakat yang masih belum memahami itu.
dengan banyaknya kejadian dan mitigasi resiko yang agak sulit ditangani, misalnya di lini grassroots Iya. gitu. Padahal maksudnya itu pemerintah hari ini tuh sangat baik gitu. Tapi ketika komunikasinya tidak disampaikan dengan analogi yang pas, maka itu tidak akan menjadi penerimaan dan meningkatkan trust issue publik yang cukup. Gitu. Nah, itu kan dari sisi pemahaman si pelaku usaha. Cuman kalau dari best practice, terutama buat perusahaan-perusahaan yang eksportir ya, kan banyak juga kan anggota-anggota Kadin yang perusahaan eksportir. Nah itu kalau seperti yang Mbak Popi bilang kan tadi di regulasi internasional kan sebenarnya udah ada tuh investor atau negara yang punya kebijakan harus barang atau jasanya itu clean. Jadi nggak ada forced labor, nggak ada lingkungan yang dirusak, baru dia mau berbisnis sama si negara kita, terutama Eropa ya udah punya omnibus law-nya, terus beberapa regulasi di US juga udah. Nah, itu sebelum didorong sama pemerintah, ada nggak yang by market demand perusahaan itu memang harus ya comply sama HAM untuk berbisnis sama itu tadi ekosistem global itu? Nah, actually kan harus didalami lebih spesifik untuk bisa berbicara kepada pelaku industri yang sangat spesifik itu tadi. Kalau kita bicara soal free trade, artinya kan kita bisa masuk ke ranah industrinya ekspor import, iya kan? Itu memang agak berbeda ranahnya. Nah, tapi kita harus pisahkan dulu gitu. Antara kan orang-orang tuh taunya this is a free trade or CSR misalnya gitu. Ya kan, kalau free trade we talking about the agreement, more than agreement. CSR kita bicaranya soal filantropi misalnya. Nah, ini harus dipisahkan eskalasinya seperti apa. Dari sisi HAM-nya sendiri kan juga secara sektoral harus dibikin areanya gitu. Nah, inilah yang nanti mungkin kita harus lebih banyak duduk bareng dan berdiskusi nih. Sebetulnya kenyataan di lapangannya itu seperti apa nih, Mas Gali? Apa yang saat ini ada di keadaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh para eksportir atau misalnya oleh para importir, gitu. Dan itu kan areanya adalah supply ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan mungkin dari aspek rantai pasok dan supply. Balik lagi ke area tadi saya bilang logistik. Kemudian juga kalau kita bisa bicara soal lingkungan, aspek-aspek lingkungan. Nah, nanti juga harus kita pikirkan bagaimana bedanya antara AMDAL, kemudian area-area lainnya. Nah, di Kadin sendiri kan ada divisi bidang ya, yang HAM ya. Mbak Popi juga di situ kan ya. Itu yang dilakukan sama Kadin di bidang HAM-nya itu apa aja? Nah, program-programnya atau kegiatannya itu? Program dan kegiatannya itu sudah pasti gini. Saya itu di area sarana prasarana dan usaha, which is yang itu areanya adalah strategic partnership dan bisa masuk ke area hukum, bisa masuk juga ke area HAM, gitu. Hari ini yang sudah datang ke kami adalah salah satu Dijen Kepatuhan HAM ya, kemudian mengajak bagaimana caranya kita bisa melakukan literasi dan sosialisasi bersama. Menurut saya memang pemerintah hari ini harusnya bisa lebih dekat gitu dengan aspek organisasi dan asosiasi yang tentu saja bisa menjadi corong dan mensosialisasikan dan meliterasi ini lebih dalam ke masyarakat. Karena kan yang soal aspek kepatuhan HAM kan gak cuma pengusaha ya, tapi juga masyarakat, kemudian industri-industri yang saat ini ada di seluruh Indonesia seperti BUMN, kemudian sektoralnya kan juga banyak di Kadin. Dan yang paling penting adalah gak cuma areanya jangan di pusat saja, tapi juga bisa bermuara ke daerah. Karena kan daerah sebetulnya yang justru lebih banyak harus kita datangi. Itu kan mandat kita untuk pemberlakuan kebijakannya kan 2028. Jadi kalau tahun ini ditandatangan ada 2 tahun lah tuh waktu untuk kita engage lah sama perusahaan dan juga sama masyarakat dan juga UMKM.
Nah, itu kira-kira yang harus dilakukan pemerintah apa, dan mungkin bisa collab sama Kadin tuh di sisi mananya gitu? Harus ngobrol ya antara Pak Menteri dan juga Ketum, kemudian dengan Pak Aziz Samsudin sebagai Wakaluka kami gitu ya. Mungkin nanti setelah ini mungkin kita harus bikin audiensi bersama yang which is kita juga bisa bikin kayak forum group discussion supaya tahu keadaan kondisi yang di kacamata pengusaha itu seperti apa. Tapi kan kita kemarin sudah sedikit berdiskusi ya. Yang pasti kita maunya yang jelas sistemnya harus clear. Kemudian kan Kemenham katanya juga punya Prisma. Prisma itu aja kita nggak tahu itu apa. Which is kan itu yang harus lebih banyak disosialisasikan. Fungsinya sampai kemana? Survei perceptionnya seperti apa? Lalu apa area yang pengusaha itu harus involve untuk sama-sama berkolaborasi? Karena hari ini kan nggak ada yang bisa bekerja sendiri. Semuanya juga harus berpartner dan berkolaborasi. Kalau boleh saya tanya nih, kalau tadi kan kaitannya sama di Indonesia ya. Saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Ibu Poppy sebagai pelaku di bisnis juga ya. Dengan pengalaman yang juga lumayan panjang dan exposure-nya juga luas. Melihat dengan topik bisnis dan hak asasi manusia. Ada perusahaan di China, perusahaan telekomunikasi, yang mana menetapkan jam kerjanya itu panjang. Sampai dia mengantisipasi supaya si buruhnya ini supaya nggak bunuh diri, dipakailah jala-jala supaya kalau siapa yang mau lompat nggak akan kehilangan nyawanya gitu. Itu dari segi luar negeri ya. Kalau yang dari lingkupnya Indonesia baru-baru ini bulan lalu mungkin ya, di Tangsel itu di dekat Taman Tekno apa Jaletreng tuh pernah ada perusahaan kimia terbakar sehingga limbahnya itu mengakibatkan sungai di sana itu, mungkin bisa dicek di berita ya Sobat Ham, sampai ikan-ikan itu mati. Dan juga orang yang mandi, yang biasanya aktivitas mandi dari sungai, kulitnya melepuh gitu kan. Dikaitkan dengan yang tadi yang analisis dampak lingkungan tadi. Bagaimana pandangan Ibu Poppy terhadap hal ini? Ya itu balik lagi kan, harus masyarakat harus paham dulu gitu, harus tahu dulu gitu. Sebetulnya batasan HAM yang saat ini ada itu seperti apa gitu. Kemudian dasar hukumnya bagaimana. Lalu kalau kita bicara soal HAM dari aspek pelaku usaha atau kacamata industri dan bisnis, sudah pasti areanya adalah ketenaga kerjaan, aspek lingkungan, mitigasi resikonya seperti apa sih yang membedakan mana sih aspek hukum, kemudian mana sih yang sebetulnya hukum itu sangat bererat kaitannya dengan HAM juga kan gitu. Nah itu, apalagi sekarang kita udah ada KUHP baru dan KUHP acara kan yang baru. Nah itu juga perlu, artinya KUHP nasional itu sudah mulai berjalan sosialisasinya ke berbagai area ekosistem. Seharusnya HAM juga bisa lebih bergerak seperti itu, dan kita juga lebih masif sebetulnya harusnya ke grassroots gitu, atau ke masyarakat yang paling bawah sekalian untuk awal gitu. Kemudian juga daerah-daerah 3T itu justru yang harusnya bisa menjadi fokus pemerintah saat ini untuk bicara soal industri dan bisnis yang ada di daerah-daerah terpencil terluar yang ada di Indonesia. Kalau di pusat, informasi itu kan kita bisa terserap dengan cepat. Tapi kalau di daerah, teman-teman bayangkan saja untuk mencapai ke kota saja mereka butuh perjuangan. Nah, ini juga harusnya bisa menjadi sebuah hal yang kita bisa sosialisasikan ke teman-teman kita yang berada di seluruh Indonesia gitu. Baik, Ibu Poppy dan juga Gali, pembicaraan kita sangat seru dan semakin menarik nih ya. Tapi tanpa terasa karena waktu berjalan begitu cepat, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri perjumpaan di episode podcast Sepaham kali ini, kami selaku host ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Poppy Zaidra
yang sudah berkenan hadir sebagai narasumber dalam episode podcast Sepaham dalam topik bisnis dan hak asasi manusia. Ya, terima Ya, kasih terima Mas kasih. Aldo, makasih Mas Galih. Ya, Dan ngobrol-ngobrol semoga dulu sukses kan. selalu. Sebagai informasi, kami juga ingin mengingatkan untuk seluruh Sobat HAM dimanapun berada untuk like, komen, dan subscribe media sosial kami di alamat Kemenham_Ditjen_IDP_HAM. Dan bagi penonton setia YouTube Podcast Sepaham agar mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai episode-episode terbaru Podcast Sepaham. Tak ada gading yang tak retak, kami juga mohon maaf kalau selama episode ini berlangsung mungkin ada kesalahan atau kelemahan yang kami secara sengaja ataupun tidak sengaja perbuat. Sama-sama, Mas Aldo. Nah, kami ingin mempersembahkan sebuah pantun nih untuk Ibu Oh, Popi kirain dan nyanyi semua tadi. Sobat HAM nih. Saya udah mau nunggu aja nyanyi persembahan lagu gitu. Mungkin nanti bisa disambut dengan cakep gitu Oke, ya. oke, Ya. oke. Makan gorengan pakai cabai rawit. Cakep. Rawit dikunyah, mulut kepedesan. Cakep. Bisnis hebat bukan sekadar cari profit. Cakep. Junjung keadilan, lindungi HAM. Itu baru berkesan. Akhir kata, saya Aldo Dari dan juga Ibu Popi Zedra mohon pamit. Salam sehat dan sampai jumpa. Sepaham.